Di dalam mengidentifikasi dilema etika, ya kita selalu mempersandingkan ya permasalahan yang dihadapi dengan etika-etika yang kita yakini kebenaran dan berlaku di masyarakat, sehingga itu yang menjadi pertimbangan utama di dalam hal pengambilan keputusan, utamanya apabila ada keputusan yang ada unsur dilema terkait dengan etika. Memang sekarang zaman sudah berubah, artinya pelayanan kepada setiap siswa harusnya berbeda satu sama lain, sehingga sekarang peraturan tata tertib sekolah yang kira-kira mengikat siswa untuk berkembang secara maksimal harus sedikit demi sedikit dikurangi, sehingga sekarang ada segitiga restitusi. Itu mungkin kita perlu terapkan untuk mengganti tata tertib yang kadang-kadang ada kesan hukuman terhadap siswa tertentu, padahal siswa tertentu karena keperbedaannya kita harus melakukan berbeda. Seperti saya contohkan, Abim itu punya kelebihan khusus, yaitu karena dia harus tampil di setiap saat sebagai seorang gitaris yang tampilannya memang beda dengan anak biasa. Oleh sebab itu, kalau saya ambil kebijakan atau ambil keputusan seperti itu, ya kira-kira keputusannya, kebijakannya yang menguntungkan Abim. Artinya sekolah tidak punya kewenangan untuk menghentikan atau untuk membatasi kekhususannya Abim. Artinya mensupport nih Pak. Terus mensupport bakat dan prestasinya gitu Pak. Jadi bagi seorang pemusik, tampilan di panggung itu salah satunya karena performan khusus ya, yang sesuai dengan jiwa musik dan selera audiennya. Ya, kalau nanti Abim kita batasi penampilannya, maka kasihan dia tidak berkembang. Padahal di era kurikulum merdeka, kita harus bisa memberikan pelayanan. Ya. Berpihak pada murid. Iya, berpihak pada murid. Menuntut sesuai potensi ya. gitu Pak. Jadi potensi dari peserta didik harus kita kembangkan, bukan kita batasi. Oleh sebab itu, sekali lagi untuk menghadapi seperti itu, pelan-pelan maka SMA 2 sudah mengurangi aturan-peraturan yang bisa membatasi siswa, sehingga untuk sementara ini mungkin segitiga restitusi menjadi salah satu jalan keluarnya. Saya akan menganalisis situasi, kemudian saya juga akan mencari beberapa alternatif yang menawarkan kebaikan yang lebih besar dan kejelekan yang pasti lebih sedikit. Itu menimbang-nimbang lah, kemudian menemukan beberapa solusi alternatif. Ini sangat menarik ini Bu kasusnya, memang kita juga tidak bisa menutup mata ya, seperti hal-hal anak istilahnya mereka harus memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, bertahan untuk hidup, tapi di sisi lain si anak pun juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Betul. Jadi kalau kita lihat di sini paradigma dilemanya itu bisa keadilan versus belas kasih mungkin ya. Kemudian dengan contoh-contoh kasus yang demikian, kira-kira tadi kan langkah prosedur yang Ibu ambil, kalau saya bisa simpulkan banyak pertimbangan. Harus kita sosialisasikan, kita sadarkan, kita pahamkan kepada semua komponen yang ada di sekolah, baik itu siswa yang bersifat kelompok, utamanya kepada tenaga kependidikannya, karena memang
kurikulumnya selalu berubah, sehingga paradigma mendidik, paradigma mengajar itu juga harus selalu berubah. Tidak ada yang stagnan di sekitar kita. Sekitar kita selalu berubah, dan perubahan itu memang menuntut kita untuk bisa menyesuaikan, bahkan mengambil keuntungan dari perubahan itu. Seandainya tidak, seandainya tidak ada kurikulum merdeka, maka potensinya ABIM bisa-bisa mati di tingkat SMA, di jenjang SMA. Tapi karena adanya kurikulum merdeka, maka kita memungkinkan memberi ruang kepada ABIM untuk tetap mengembangkan bakat, minat, dan kekhususannya, tapi juga masih punya kesempatan untuk belajar di kelas. Nah, sekarang tantangan berat memang bagi guru untuk selalu mengikuti perubahan dan mengambil sisi positif dari perubahan itu. Di balik perubahan memang ada negatifnya, ya, selalu. Tapi mesti ada positifnya, dan positifnya itulah yang kita perkuat. Dan sisi negatifnya yang kita hilangkan secara pelan. Dan memang untuk hal ini perlu pemahaman bersama semua komponen yang ada di satuan pendidikan. Jadi guru harus memberi ruang untuk ABIM tetap bisa berkembang. Peserta didik juga harus memberi ruang untuk ABIM tetap bisa berkembang. Nah, pemberian ruang kepada semuanya, oleh semuanya kepada ABIM itu biasanya dasar utamanya adalah kesepahaman dan pemahaman bersama. Ya. Luar biasa ini Pak Win. Kebijakannya benar-benar menjadi suatu inspirasi menurut saya ya. Mungkin tidak semua sekolah loh Pak punya kebijakan sehebat inilah. Mungkin dengan menurut Pak Win tadi kesepahaman yang sama sehingga ada support bersama, itu akan daripada irinya gitu ya, mungkin akan lebih memunculkan motivasinya ya. Artinya setiap anak kalau memang secara akademik biasa aja, tapi potensi bakat istimewanya bisa dikembangkan. Begitu nih Bapak. Betul. Jadi kelompok siswa utamanya juga harus punya kesepahaman. Kalau saya ingin mendapat fasilitas khusus, maka saya harus punya kekhususan juga. Gitu. Luar biasa sekali. Ya. Tantangan utamanya yaitu biasanya dari dalam itu membuat semua komponen yang ada di sekolah ini sepaham. Ya, kesepahaman itu yang paling sulit dicapai dari sisi Bapak Ibu guru. Kita harus menyadari dengan usia 48 tahun untuk SMA 2 tahun ini, maka heterogenitas guru baik dari segi kompetensi maupun usia itu lebih beragam. Nah, keberagaman itu akan perlu waktu khusus untuk menjadi sepaham. Ya, kalau untuk sisi orang tua, biasanya orang tua malah senang apabila anak-anak mereka yang punya kekhususan, potensi khusus itu punya perlakuan khusus. Asalkan perlakuan khususnya itu tetap memberi ruang kepada peserta didik untuk tetap bisa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan khususnya, kemampuan yang ia punya. Jadi tantangan mesti ada. Tantangan terberat malah dari Bapak Ibu guru yang kami rasakan malah dari itu, dan itu saya sadari betul karena memang dengan usia yang lumayan sudah berumur, maka heterogenitasnya itu sangat beragam. Ya, keberagamannya sangat kental. Nah, kalau sudah terlanjur beragam, biasanya untuk menyefahamkan itu perlu tip dan trik khusus. Dan trik yang selama ini saya berikan, saya lakukan adalah ya selalu mengajak, mensosialisasikan kenapa harus begini, apa perubahan yang harus kita
hadapi. Dari perubahan itu kira-kira sisi positif apa yang harus kita tanamkan? Artinya harus ada komunikasi efektif. Efektif. Injil. Penyelesaian suatu masalah yang dianggap dilema etika tadi, biasanya ibu itu penyelesaiannya itu terjadwal atau ada kasus langsung diselesaikan saat itu juga ibu biasanya. Dan lihat kasusnya juga. Iya. Kalau tergantung. Kalau itu muncul kasus yang sebelumnya belum ada sama sekali dan butuh penyelesaian, butuh keputusan cepat, ya berarti langsung harus Artinya diselesaikan. kondisional, Kondisional. Bu, tidak harus terjadwal karena Tidak kan harus juga terjadwal. hal-hal yang demikian juga kadang juga Munculnya, munculnya juga tidak iya. terjadwal ya Bu. Tergantung masalahnya ya. Kalau saya lihat seperti yang saya contohkan tadi anak itu, saya pasti juga akan mencari atau menginginkan saran atau pendapat dari orang tua yang bersangkutan, Wali murid. Kemudian beberapa kasus misalnya saya harus juga memperhatikan saran dari guru senior. Oh, begitu. Ya, guru senior. Karena sebagai pimpinan kan saya berada di tempat itu pasti lebih dulu guru senior daripada saya kan. Ya. Pasti mereka lebih tahu keadaan yang sebenarnya, situasinya seperti apa. Apa pelajaran yang bisa Ibu petik dalam setiap pengambilan kebijakan supaya kebijakan Ibu itu tetap kondusivitas sekolah itu tetap terjaga? Saya kembali lagi ke aturan atau aturan tertulis ya. Katakanlah misalnya kalau di pendidikan itu kan banyak permen, peraturan menteri yang menaungi itu. Kemudian saya juga akan melihat peraturan yang tidak tertulis. Katakanlah di situ norma apapun, norma agama, norma masyarakat, itu norma atau yang berhubungan dengan adat. Itu saya pelajaran dari pengambilan keputusan seperti itu. Luar biasa ini Bu. Ini kalau dalam pembelajaran kami di CGP itu masuk ke dalam 3 prinsip pengambilan keputusan. Katanya berpikir berbasis aturan, berpikir berbasis hasil akhir. Dari semua yang telah jenengan sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika? Jadi kita selaku pendidik di satuan pendidikan sebetulnya tugas utamanya adalah melayani siswa. Karena seandainya kita ibaratkan sebuah perusahaan, maka bisnis utama kita adalah pelayanan siswa. Pelayanan siswa semakin prima, maka eksistensi SMA ini akan semakin terjaga. Dengan eksistensi yang terjaga, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan suburnya. Gitu aja. Jadi pelayanan menjadi utama Bu Dwi. Oleh sebab itu Bu Dwi selaku calon guru penggerak, jangan lupa setelah jadi guru penggerak, tugas utamanya adalah melayani siswa dengan sebaik-baiknya